Halo semuanya, selamat siang semuanya ya, ketemu lagi. Kayak acara apa. Oke, sekarang, adalah live session kedua untuk IBM Kominfo Fresh Graduate Academy Machine Learning, mmm, dengan, eee, tema Data Analysis with Python. Oke, saya lihat udah beberapa orang yang, absen di kolom komentar. "Halo halo halo," katanya, "Halo, hai semuanya, bismillah, hai Bang." Ya terima kasih untuk yang sudah datang. Kayak kita langsung mulai ya. Jadi, live kemarin kan kita sudah membahas tentang, mmm, memulai pemrograman dengan Python, itu kelas di decoding dan, live sekarang kita akan membahas tentang data analysis with Python, ini kelasnya ada di skills build. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa, urutannya adalah pertama kita akan belajar dulu tentang Python, yaitu kelas memulai pemrograman dengan Python di decoding dan data analysis with Python di skills build. Lalu setelah itu kita akan, eee, belajar tentang data visualisasi. Nah, yang mana itu kelasnya di decoding dan di, skills build. Live session selanjutnya membahas tentang data visualisasi. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang, machine no bukan machine learning, introduction to AI yang dari University of Helsinki, dan baru setelah itu kita akan belajar tentang, machine learning, eee, 2 kelas di decoding. Oke, sekarang, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, data analysis with Python. Oke, jadi di sini, outline yang akan kita bahas adalah pertama introduction, lalu data wrangling, exploratory data analysis, model development, dan model evaluation. Seperti, urutan modul yang teman pelajari di kelas skills build. Nah, mmm, sebelum kita lanjut, saya tahu teman-teman mungkin memahami, eee, mengalami beberapa error ya atau, page not found gitu, di bagian lab itu jadi saat, lab tidak bisa dijalankan, teman-teman mungkin tidak bisa mengerjakan, lab-nya. Mungkin beberapa di antara teman-teman berpikir tidak bisa mengerjakan lab-nya, tapi sebenarnya, kita tetap bisa mengerjakan lab-nya dengan cara kita mendownload, lab dari, ini ada tanda panah yang saya, tunjukkan ya, di sini ya. Jadi teman-teman bisa download lab, lalu menyimpan labnya ke drive teman-teman dan, teman-teman bisa membukanya dengan, Google Colab atau Jupyter Notebook. Atau kemarin ada juga yang nanya, "Gimana kalau pakai Visual Studio?" Boleh, atau pakai PyCharm juga, mmm, ya boleh boleh aja gitu. Atau misalnya mau menggunakan, cloud based, computing yang lain juga boleh. Tapi yang paling gampang terutama untuk pemula atau yang untuk, latar belakangnya bukan dari, jurusan, computer science, teman-teman bisa menggunakan Google Colab atau, Jupyter Notebook. Jadi di-download dulu, disimpan ke drive, dan baru dibuka labnya lewat di Google Colab atau Jupyter Notebook. Oke, nah selanjutnya introduction. Iya, labnya nggak bisa, jadi kan di lokal ya, betul. Memang perlu seperti itu, tapi nggak apa-apa, itu tidak mengurangi, esensi dalam belajar ya. Oke, mmm, selanjutnya kita akan membahas, tentang, modul pertama yaitu introduction. Di sini ada Python Library for Data Science, itu ada, eee scientific computing libraries, ada library yang digunakan untuk komputasi sains, kemudian ada library yang digunakan untuk visualisasi, dan library yang digunakan untuk, algoritmik. Nah, mmm,
Sebenarnya, teman-teman mungkin beberapa di antara teman-teman sudah familiar dengan library ini. Untuk Scientific Computing Library contohnya adalah Pandas, misalnya, NumPy dan SciPy misalnya. Pandas kan kemarin, di kelas ini juga udah dibahas, kita sering pakai Pandas ya. Kemudian untuk visualization ada Matplotlib, dan Seaborn. Di kelas ini juga teman-teman sudah menggunakannya. Dan algorithmic library ada scikit-learn, terus ada juga, state model. Nanti di kelas, machine learning di decoding ada, teman-teman akan banyak menggunakan, scikit-learn library. Oke. Nah, sebenarnya di kelas ini saya tidak akan banyak-banyak membahas tentang teori karena kan udah cukup jelas ya di, eee, videonya gitu atau materinya. Saya akan lebih ke membahas tentang, hands on lab-nya atau, lab-nya. Gimana ya? Sorry, mundur. Oke, nah jadi kita langsung ke hands on lab-nya. Teman-teman bisa melihat, layar saya ya. Oke. Oh ada pertanyaan, saya sambil lihat-lihat pertanyaan nggak apa-apa ya biar, nyambung. Saya selalu mendownload, pakai Jupyter Notebook, tapi nggak apa-apa kan bukan untuk dikumpulkan? Iya, ini untuk belajar aja. Jadi teman-teman bisa pelajari, ini memang nggak harus dikumpulkan, tapi saya sih berharap teman-teman bisa, apa namanya, bisa mau belajar dengan optimal di lab ini gitu. Sebentar, oke, ya, right. Kita akan lihat satu persatu. Saya juga sudah mengumpulkan pertanyaan, kemarin ada beberapa teman yang bertanya, ada 20-an lebih pertanyaan dan saya juga sudah jawab. Nanti kita akan bahas sama-sama di sini ya. Nah, sebelumnya, sebelum menjawab pertanyaan, kita akan, eee, ya run through lab ini. Mungkin karena akan ada 5 lab nanti, jadi saya akan batasi sekitar 20 menit gitu ya setiap, lab-nya. Oke. Mmm, ya, jadi yang pertama, tentang data acquisition, pengumpulan data. Di sini kan dipelajari bahwa ada beberapa sumber data, misalnya, dari, uci.edu ini, atau ada dari Kaggle dan lain-lain. Dan data type-nya juga ada beberapa, ada JSON, ada CSV, ada XML. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah data yang tipenya CSV. Oke, yang pertama kita run library-nya, kita, import library-nya di sini, kita run, cell-nya, terus kita juga akan run, sorry ya ini agak lama karena belum connect tadi. Oke, ini adalah cara untuk, apa namanya, membaca data dari URL. Kalau misalnya datanya ada di URL, kita bisa menggunakan cara ini. Tapi kita juga bisa, membaca data dari, Google Colab. Sebentar saya akan coba, eee, saya akan coba pindahkan contoh. Nah, kita bisa, drag ke sini atau kayak, upload. Wait. Ya ini, kita bisa upload dari sini ke Google Colab di bagian drive di sini. Lalu untuk mengecek, path-nya, kita klik tanda bintang di sini dan copy path. Ini saya akan menjelaskan dari basic banget ya, in case ada teman di antara teman-teman yang belum pernah menggunakan Google Colab atau mungkin yang latar belakangnya, bukan computer science dan benar-benar baru pertama kali belajar tentang Python atau tentang Google Colab. Untuk teman-teman yang sudah tahu,
ya good for you, tapi, kita akan sama-sama belajar dari basic. Nah, di sini sudah ada, nama, file yang akan kita bacanya, lalu kita tinggal run ini. Tadi kan kita meng-copy, path-nya, lalu kita akan taruh path-nya di sini. Kalau di kalau di-paste dia akan muncul seperti ini. Nah, lalu setelah dibaca dataset-nya, teman-teman akan, ingin tahu nih isinya kayak gimana sih, gitu kan. Jadi teman-teman bisa, run ini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, head, 5 ini artinya teman-teman akan melihat 5 data pertama yang paling atas. Nah, ini yang paling atas. Lalu kalau teman-teman mau mengecek, 5 data teratas dan 5 data terbawah, teman-teman tinggal klik DF. DF aja, DF kan nama data frame-nya ya. Kita menyimpan, file CSV ini ke variabel DF. Oke, lalu di-run. Nah, terus ada pertanyaan, check the bottom, 10 rows of data frame. Gimana caranya kita mengecek 10 data terbawah dari data frame? Kita pakai tail di sini dan kalau di-run hasilnya akan memberikan 10 data terbawah. Oke. Nah, teman-teman kan lihat ya di sini, dia nggak punya header. Ini ada data, tapi kita nggak tahu ini tuh data apa sih sebenarnya, gitu kan. Nah, untuk mengetahui header-nya, tentu teman-teman harus, masuk ke website, eee, penyedia datanya. Biasanya di situ ada informasi mengenai, header-nya dan lain-lain. Kita coba ya. Nah, kelihatan kan? Ini adalah, UCI Machine Learning Repository. Dia website ini memiliki banyak sekali, data. Ya, salah satunya adalah data yang kita gunakan di sini. Oke, lalu setelah itu, eee, kita menambahkan headers berdasarkan dari website ini, headers-nya adalah ini, symboling, normalized losses, make gitu kan, fuel type dan seterusnya. Maka itu kita tulis di sini. Ini semua adalah dari, website yang tadi. Terus print, headers di sini. Kita run, sudah di-print dan kita akan menempatkan header-nya ke data kita. Masukkan ke ya variabel ini, maka akan kelihatan sekarang datanya punya header. Nah, eee, sorry ini saya mengecek, kalau misalnya teman-teman mau ngecek apakah ada missing value atau enggak, teman-teman bisa cek pakai ini ya, Devis. Nah, kok ini nol semua padahal kan kita lihat, ini ada tanda tanya, berarti ini kan missing value, nanti kita bahas di pertanyaan ya, kebetulan ada teman kalian yang menanyakan hal itu juga. Lalu di sini kalau mau drop, missing value, kita pakai cara ini misalnya. Nah, terus, pertanyaan kedua, eee, kalau kita mau mengecek kolomnya, gimana caranya? Caranya adalah dengan, kode ini. Lalu kita juga bisa menyimpan dataset kita, eee, ke dalam format-format lain. Ini cara-cara untuk, menyimpannya. Oke, lalu ini adalah tentang basic insight of dataset. Jadi kalau teman-teman mau tahu, eee, apa ya, informasi-informasi dalam dataset itu diantaranya misalnya tipe data dari dataset itu teman-teman bisa, pakai ini df.dtypes gini. Nah, dia akan mengembalikan nilai, tipe data dari setiap kolom. Ini juga sama. Dan ada satu lagi yang teman-teman perlu tahu itu namanya describe. Eee,
Ini adalah fitur untuk menampilkan summary statistik dari masing-masing kolom, seperti count, kolom, mean value, nilai rata-ratanya, gitu, dan seterusnya. Kita cek. Eee Resolusi gimana? Sorry, sebentar. Oh, iya. Kurang jelas ya? Oh, gitu, oke. Jadi oh, iya iya iya, ini diperbesar resolusinya. Biar lebih jelas ya, kelihatan jelas ya. Bisa dihilangin nggak suara? Agak keganggu suaranya, kayak ada feedback. Oke. Oke, cukup ya, cukup jelas. Nah, lalu describe ini dia, hanya memberikan, nilai yang numerik. Misalnya yang tipe datanya integer dan float. Tapi kalau, kita pengen melihat, tipe data yang lain, kita pakai, df describe include all. Nah, ini udah ada contohnya ya. Jadi kita bisa melihat semuanya. Nah, dengan menggunakan describe include all ini, teman-teman akan melihat beberapa NaN. Beberapa ada, misalnya kayak min, standar gitu dan seterusnya, tapi ada juga yang, tidak ada, not available. Kayak misalnya, mmm, ya ini fuel type gas misalnya, ini kan jenis, apa namanya, fuel, jenis bahan bakar gitu kan. Dari 204, data, dia unique tuh, artinya, ada 2 jenis bahan bakar gitu dan top itu maksudnya yang paling banyak muncul itu gas, frekuensinya 184 berarti sisanya, itu bahan bakar yang lain. Kita bisa cek sih di, data kita di atas, misalnya tadi mana, ada gas dan diesel gitu kan, berarti gas 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 das diesel. Nah, gasnya tadi 184 dan sisanya berarti diesel. Oke, ini, apa ya, kalau teman-teman ingin jadi data scientist atau data analis memang perlu jeli untuk melihat, angka-angka atau, baris-baris pada data ya. Jadi memang perlu dicek, kenapa seperti ini, kenapa dia memberikan hasil seperti itu gitu. Itu, harus, teman-teman paham gitu. Oke, dan min misalnya, ini kan not available ya, karena kan, eee, ya apa namanya, fuel type itu kan hanya memiliki 2 unique data yaitu gas dan diesel, eee, nggak pasti dia nggak bisa menghitung rata-ratanya atau standar deviasi atau nilai minimumnya, maksimumnya dan seterusnya. Itu kenapa, di bagian ini, dia memberikan NaN seperti ini. Ya, begitu juga dengan, yang, contoh-contoh yang lainnya, misalnya. Oke, selanjutnya misalnya, eee, kita bisa, memilih kolom pada data frame, sesuai dengan misalnya masing-masing namanya. Misalnya kita mau cuma hanya menampilkan misalnya kita kan punya 27 data frame ya, 27 kolom ya, sorry. Ada 27 fitur di sini. Kalau misalnya teman-teman, tampilkan semuanya, kadang-kadang mungkin akan pusing dan bingung sendiri gitu. Nah, kalau aku cuma mau ngecek misalnya, kolom, length gitu ya, dan compression ratio, gimana caranya? Caranya adalah dengan, mengetik code berikut ini gitu. Teman-teman bisa hanya memunculkan, 2 kolom ini saja agar, mmm ya, agar lebih, fokus gitu. Nah, ini df-info, ini adalah untuk, memberikan, summary, seperti apakah ada non-null, count di sini, 204 dia, nggak ada null-nya di sini, nggak ada null
data yang nilainya 0 terus nggak ada, dan ini juga menunjukkan data type-nya apakah integer, objek, dan seterusnya. Nah, ya, oke itu adalah akhir dari, introduction. Pas 20 menit kita lanjut ke selanjutnya. Oke sambil ngeliat ada pertanyaan. Maksudnya download itu download IPYNB ya download, Jupyter Notebook-nya. Betul sekali, nanti baru kita bisa jalankan di Google Colab. Caranya seperti ini, file, terus, upload notebook gitu, choose file, misalnya ini ada beberapa, gitu kan. Teman-teman bisa pilih yang tadi, udah disimpan, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya tentang data wrangling. Di modul ini teman-teman akan belajar mengidentifikasi dan mengatasi missing value. Ya missing value adalah data yang hilang gitu ya. Ya kadang-kadang ada data yang formatnya tidak jelas gitu kan, ada data yang misalnya angkanya cuma tanda tanya atau strip aja gitu. Nah itu adalah data-data missing value atau formatnya error dan lain-lain. Kemudian teman-teman juga akan belajar tentang data formatting, data normalization, dan data binning, kemudian mengubah data kategorik menjadi data numerik. Oke, kita, nah selanjutnya ini handling missing value, menurut saya ini penting untuk teman-teman, apa ya, kuasai tekniknya, karena mungkin nanti jika teman-teman bekerja menjadi data scientist, data analyst, atau machine learning engineer, teman-teman akan berhadapan dengan data-data yang, mungkin missing missing value ini. Nah, jadi di sini dinyatakan bahwa missing value terjadi ketika tidak ada nilai data, dimasukkan ke dalam variabel observasi gitu. Dia bisa direpresentasikan sebagai tanda tanya misalnya, NA, atau not available, atau 0, atau cuman, sel yang kosong. Nah, beberapa cara untuk handling missing value di antaranya, yang pertama check with the data collection source. Jadi misalnya ini data ini dari siapa sih, misalnya, teman kalian yang bikin data ini, misalnya coba cek ulang ke beliau si sumber datanya, apakah memungkinkan misalnya untuk, mengisi ini missing value ini diisi oleh data apa sih sebenarnya gitu. Ini, nomor 1 ya, yang mana sebenarnya, jarang banget bisa dilakukan gitu, tapi pertama-tama cek dulu ini, siapa tahu bisa gitu kan, check with the data collection source, kemudian drop the missing value, teman-teman bisa tinggal dihapus aja, drop itu, delete atau remove, missing value-nya, entah itu variabelnya, variabel tuh maksudnya kolomnya, dihapus aja seluruh kolomnya atau the data entry-nya, data entry itu maksudnya raw, eee ya raw-nya gitu. Nah, sebenarnya drop the missing value ini mungkin memang teknik yang paling cepat gitu ya, ya udahlah drop aja gitu. Tapi kadang-kadang, eee, ya kalau misalnya terlalu banyak data yang terbuang gitu, itu juga nanti tentu akan mengurangi, eee, interpretasi datanya gitu, akan mengganggu, distribusi datanya dan lain sebagainya. Jadi, kecuali teman-teman yakin bahwa missing value-nya nggak terlalu, berpengaruh terhadap data atau cuman misalnya beberapa, atau misalnya itu adalah data yang memang menjadi target label kita gitu, ya, mmm, ya teman-teman, bisa di-drop gitu missing value-nya. Lalu kita bisa juga, replace the missing value by average, modus, or median, or frekuensi. Jadi bisa juga kita mengganti missing value dengan rata-rata misalnya. Jadi misalnya ada banyak data, terus
ada beberapa missing value 3 misalnya. Nah, teman-teman cari tuh rata-rata dari data itu, lalu kita bisa, masukkan 3 data yang kosong itu atau yang missing itu dengan, nilai rata-rata. Tapi teman-teman harus hati-hati karena, nggak semua, eee, dataset atau nggak semua tipe data bisa replace dengan, rata-rata gitu. Teman-teman juga perlu memikirkan apakah sebaiknya ini diganti dengan rata-rata atau modus atau median. Misalnya untuk data yang, eee, apa, banyak, ada memiliki beberapa outliers gitu, mengganti missing value dengan rata-rata tentu bukan, mmm, apa ya, bukan solusi yang bijak gitu karena, eee outliers ini akan ngaruh ke, distribusi datanya akan ngaruh ke, eee, ya nilai rata-ratanya. Jadi rata-rata tidak merepresentasikan, data dengan outliers. Mungkin teman-teman bisa menggunakan misalnya modus yang sering banyak muncul gitu misalnya atau median, dan lainnya. Cara yang terakhir, ya yang paling gampang sebenarnya, leave it as missing data. Ya udah biarin aja datanya kosong, kalau ini, tidak terlalu berpengaruh terhadap, model kita nanti. Oke. Nah, selanjutnya, hands on lab, eee, kita cek lagi. Yang kedua, hands on labs untuk bagian, data wrangling. Oke, wait, aku ke atasin dulu. Oke, teman-teman boleh bertanya di kolom chat, kalau misalnya, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ada yang, bisa menjawabnya, boleh banget ya untuk dijawab. Jadi, kita berkolaborasi, belajar sama-sama gitu. Oke, ya ini adalah data wrangling, lab untuk data wrangling, saya download dari, IBM. Jadi, what is the purpose of data wrangling? Jadi untuk apa sih, data wrangling ini, gitu kan. Eee, Data wrangling itu adalah proses untuk, mengkonversi data dari format awal menjadi format yang mungkin lebih mudah untuk dianalisis, seperti itu. Misalnya, contohnya, ya nanti kita akan lihat di bawah ya contoh-contohnya. Oke, selanjutnya yang pertama adalah tentu mengimport library. Di sini kita membutuhkan library Pandas dan Matplotlib. Terus kita import, SPD and PLT. Kenapa diimport, seperti ini, SPD gitu kan dan SPLT ini biar lebih gampang aja nggak terlalu panjang gitu dan memang umum digunakan oleh, eee eee, apa, praktisi data di luar sana untuk mengimport data seperti ini. Lalu ini adalah filenya, sudah disediakan oleh IBM dan, kita tambahkan headers seperti yang di, lab sebelumnya. Kemudian, eee, nah, ini untuk mengecek, seperti apa datanya, kita pakai df.head. Df.head akan memberikan 5 data teratas, kalau kita misalnya ingin mengecek 10, maka kita tinggal tambahkan 10 di sini, df.head, nah dia akan menampilkan 10 data, dari 0 sampai 9. Kok 0 sampai 9? Iya karena, di Python itu indeks dimulai dari 0. Nah, di sini kita bisa melihat, beberapa tanda tanya ya di dataset gitu dan ini artinya adalah, data-data yang hilang atau missing value. Nah, step-stepnya kita pertama identify missing data, kita lihat dulu data yang hilang apa aja, lalu deal with missing bad data and correct the data format. Nah, pertama identify and handle missing value. Di sini kita mengkonversi tanda tanya menjadi NaN. Tanda tanya dikonversi jadi NaN, di sini nah,
Ini tadi kan di sini tanda tanya ya, jadi, NaN. Oke, lalu kita cek, is null dan not null, kita mau mengevaluasi menggunakan is null, apakah ada, eee, data yang missing value, is null atau is NA itu sama aja ya. Misalnya teman-teman menemukan apa bedanya is null dan is NA, itu sama aja. Nah, di sini kita lihat, apa namanya, missing data, apakah ada data yang missing gitu, true true true. Nah, nilai true di sini artinya memang ada data yang missing di sini. Kayaknya cocok ya dengan, ini kan tadi kita udah ganti NaN, tanda tanya di sini kita udah ganti dengan NaN, maka itu bisa, eee, apa, memberikan nilai true saat kita mengecek, apakah ada data yang apa, missing dengan, df is null ini. Oke, dan kalau false itu artinya tidak ada missing value, berarti datanya ada di sini semuanya. Nah, kemarin itu ada pertanyaan dari, bentar, siapa ya? Wait, aku lihat di sini aja. Pertanyaannya, dari Juenzi. Saya mengalami kendala ketika, ini saya langsung bahas saja ya karena, pas gitu kita sedang membahas ini. Saya mengalami kendala ketika melakukan data formatting, yaitu dataset yang digunakan mengandung missing value berupa tanda tanya bukan berupa NA. Nah, ketika saya jalankan drop NA terhadap salah satu variabel yang mengandung missing value, eee, ini kan ya, yang ini gitu saat datanya masih seperti ini, Juenzi ini melakukan drop NA. Coding berjalan tanpa kendala, namun setelah saya lihat ternyata datasetnya tidak berubah dan masih mengandung missing value, masih mengandung tanda tanya ini, gitu kan. Padahal saya cek menggunakan, df.isNa ini kan, mana, ya is null atau df.isNa itu, hasilnya 0 dan tidak ada NA. Pertanyaannya bagaimana menyelesaikan kasus tersebut? Nah, di sini memang, eee, coba kita cek ya. Di sini, coba ya. Oh sorry, kita reset dulu ya runtime-nya ya. Restart, runtime. Kita ulang sebentar dari awal, mumpung belum terlalu jauh. Nah, di sini kita mau ngecek, ini kan ada ya tanda tanya, katanya dia ngecek pakai ISNA, nggak ada tuh kan, false semua, padahal kan jelas-jelas di sini kan ada tanda tanya, itu kenapa gitu. Nah, di sini kita mesti lihat, jawabannya adalah saya langsung jawab di sini ya. Kita cek, info dari, apa namanya, data frame kita. Di sini yang ada tanda tanya ini, dia, normalize losses ini ya, kolom normalize losses, dan dia tipe tipe datanya, tipe seriesnya merupakan objek. Nah, apa itu objek? Jadi objek pada Pandas itu terdiri dari beberapa tipe data. Jadi untuk tipe data campuran, itu misalnya ada, string-nya, ada, integer-nya, ada float-nya, maka dia, datanya disebut sebagai objek, ya di sini. Nah, tanda tanya di kolom tadi, karena objek merupakan campuran dari beberapa tipe data,
misalnya yaitu, string, apa, eee, integer gitu dan float misalnya, maka tanda tanya di sini itu dianggap sebagai string, dia bukan sebagai, missing value gitu. Nah makanya, eee, apa, kita perlu mengubahnya menjadi di sini, eee, tanda tanya ini diubah menjadi NaN untuk mengindikasikan bahwa, ini adalah memang nilai yang hilang, missing value gitu. Kalau NaN ini memang, simbol untuk, missing value. Jadi kita perlu ubah dulu, kenapa di sini kita mengubah, tanda tanya menjadi NaN, karena ya agar, semua tanda tanya yang ada di data-data ini, itu terdeteksi sebagai missing value sehingga kita bisa proses data itu, dan bisa menghilangkannya, missing value-nya gitu. Nah, kemudian ini kan kita replace, udah jadi NaN, terus kita cek missing datanya, itu akan jadi true. Coba perhatikan, tadi sebelum kita, eee, ubah, ini kan di sini kan kita mengubah ya tanda tanya menjadi NaN, ini false false gitu kan, padahal jelas-jelas di sini tanda tanya, ini tetap memberikan nilai false artinya nggak ada tuh missing value di sini gitu kan, dia kasih tahu. Nilainya nggak ada missing value di sini. Nah, setelah kita ubah jadi NaN, tanda tanyanya jadi NaN, dia berubah jadi true karena memang NaN adalah simbol untuk, missing value. Jadi gitu ya. Oke. Nah, lalu setelah itu kita mau menghitung missing value di, setiap kolomnya. Caranya dengan, kode ini for column ini missing data columns value, kita ubah menjadi list, eee, column values to list gitu. Nih, kita menghitung, nih ada true-nya ada 4 gitu kan, terus tadi di yang pertama, normalized losses yang kolom kedua tadi, true-nya ada 41, udah banyak banget. Terus ini nggak ada true-nya, ini ada true-nya 2, maksudnya ada missing value-nya 2, ini nggak ada missing value, seperti itu, dan seterusnya. Jadi, kita cek data apa aja yang ada missing value-nya, yaitu normalized loss, terus number of doors, jumlah, pintu, terus jumlah pintu mobil gitu maksudnya ya, terus bore, stroke, horsepower, peak RPM, dan price. Nah, di sini price adalah, data target atau label, target label kita. Tadi kan kita lihat handling missing value tuh mengganti dengan misalnya min, median, dan lain-lain, atau bisa juga di-drop. Nah, kalau price, kalau kita nggak ada data nilainya, kita bisa mungkin, kalau cuma 4 misalnya, kita bisa di-drop, seperti itu. Dan untuk, kasus di sini bisa di-drop. Tapi, setiap kasus itu unik ya di data science dan machine learning, setiap kasus itu unik. Setiap dataset itu unik, kita bisa, memperlakukannya dengan cara yang berbeda-beda dan, hasilnya juga berbeda-beda. Kalau teman-teman mau misalnya membandingkan, gimana kalau aku drop nih hasilnya akan seperti apa? Atau kalau misalnya aku ganti dengan min, hasilnya akan seperti apa? Itu bisa banget untuk dicoba-coba, gitu. Oke, ini lalu ini ya, ada beberapa jumlah-jumlah missing value-nya. Oke, nah di sini kita ada informasi, ini dibaca aja ya, ini penjelasannya bagus banget sih menurut saya. Jadi nggak cuman, ada sel-sel untuk di-run, tapi juga ada markdown seperti ini, penjelasan-penjelasan yang menurut saya sangat membantu untuk memahami, eee, lab, ini lebih lanjut, file ini lebih lanjut. Oke, pertama kita menghitung average, rata-rata. Untuk kolom normalized loss, kita bisa menghitung rata-ratanya seperti ini. Lalu kita replace NaN by mean value in normalized loss. Nih, kita di-replace aja dan kita menghitung, average. Lalu selanjutnya untuk, bore
sama prosesnya, kita hitung average-nya, di sini kita pakai average, lalu kita replace, dengan, average tadi. Average itu sama dengan mean ya, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya according to the example of, replace in stroke column by mean. Ini contohnya, lalu, ya in place sama dengan true, terus hitung untuk kolom horsepower. Jadi dicek satu per satu ya untuk setiap kolomnya gitu. Kalau kolomnya ada 26, terus yang misalnya missing tadi ada, yang hilang tuh ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya kita akan cek satu-satu. Di sini kita tetapkan dulu, kita mau mengganti dengan, mean, untuk, kolom-kolom ini. Lalu kita akan mengganti dengan frekuensi untuk kolom-kolom ini. Berikut alasannya kenapa diganti dengan frekuensi. Lalu untuk, kolom price, karena ada 4 missing data, jadi, menurut, ya di sini diputuskan untuk di-delete aja, di-drop aja katanya. Alasannya adalah price is what we want to predict. Jadi price itu yang kita mau prediksi, kalau misalnya nggak ada datanya ya tentu, nggak ada data harganya ya tentu seluruhnya nggak bisa, kita olah gitu, karena nggak ada datanya gitu. Jadi nggak apa-apa untuk di-drop saja. Oke. Ini untuk horsepowers dan seterusnya, ya. Nah, sorry ini kayaknya harus di-run biar bisa dapet yang bawah-bawahnya. Bentar ya, sambil kita run satu per satu. Kita pertama by mean, terus mengecek peak RPM, terus mengubahnya dengan rata-ratanya, terus ini kita ngecek hasilnya. Value counts, misalnya kita mau menghitung, jumlah, pintu yang jumlahnya 4 itu ada 114, jumlahnya 2 itu ada 89 katanya. Sini kita melihat bahwa, 4 pintu, 4 doors are the most common type, tipe mobil yang paling umum, yang paling banyak. Jadi, eee dengan itu kita bisa menggunakan IDX Max untuk mengecek, di kolom itu tipe apa, yang paling banyak muncul tuh apa sih, yang frekuensi munculnya paling banyak ternyata yang, angkanya 4. Oleh karena itu kita menempatkan semua NaN ini dengan 4. Dan terakhir mari kita drop, price tadi sesuai dengan keputusan di atas tadi dengan, yang punya missing value. Oke sebentar, tadi kan kita punya, data 205 ya dikurangi 4 jadi 201. Oke, now we obtain the dataset with no missing value. Oke, ini correct, lalu kita memperbaiki, tipe datanya. Di sini kan data type-nya integer, object, normalized loss tadi object. Nah seharusnya katanya, numerical variable harus bertipe float atau integer dan, gitu misalnya, bore dan stroke itu adalah numerical value. Jadi kita harusnya, mengganti bore dan stroke itu dengan menjadi tipe data float dan integer, ya kan. Ini bore, stroke itu, tadinya objek kita ganti jadi integer. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini dengan ASType dan seperti itu. Gitu. Oke lalu kita cek lagi, apakah sudah berubah? Kita lihat bore udah berubah jadi float 64 sesuai dengan yang kita, ketik di sini. Oke, lalu data standardization, di sini datanya berupa,
untuk apa namanya, MPG, eee, itu kita mau dari mana ya, sebentar cek dulu. City MPG, ini, kita mau dalam liter per kilometer, gitu. Nah, mile per gram gitu, jadi harus diubah ke, eee eee, miles per galon unit itu harus diubah ke liter per 100 kilometer ya. Ini satuan standar yang umum digunakan adalah liter per, 100 kilometer. Maka kita ubah menjadi seperti ini dengan cara ini. Ya, terus kita juga mau mengubah, di kolom highway MPG, menjadi, sama highway L 100 kilometer. Oke. Nah, tadi adalah data standardization, jadi kita melakukan standarisasi data, terus kita gimana kalau kita melakukan normalisasi data. Oke, seperti itu, jadi kita membagi original value by original variable per maximum value. Jadi biar data, apa namanya, distribusi datanya, eee, ya dinormalisasi agar nilainya dari 0 sampai 1. Jadi bedanya normalisasi dan standarisasi apa? Kalau standarisasi itu, tergantung dari jadi kita membuat standar dari datanya kayak tadi, dari MPG, miles per galon jadi liter per 100, kilometer. Nah, kalau standarisasi kita mengubah variabelnya sehingga nilainya, ada dalam rentang 0 sampai 1, gitu ya. Oke, lalu kita ini melakukan standarisasi kolom-kolom ini, maka ini adalah, nilai-nilainya. Oke, lalu binning. Ini binning, kemarin juga ada pertanyaan tentang binning ya, nanti sekalian saya bahas. Ini kita jadi, ini ada beberapa kelompok untuk horsepower, eee, apa ya, dengan banyaknya kelompok ini tentu akan menyusahkan kita menganalisis datanya. Oleh karena itu kita ingin membuat, data-data ini ke dalam 3 kelompok, 3 grup, yaitu, eee apa namanya, low, medium, dan high. Nah, kemarin ada yang bertanya, "Ini kok angka 4 ini dari mana?" Gitu kan. Kan katanya dibagi menjadi 3, low, medium, high. Kenapa ada angka 4 ini? Nah, itu karena untuk membaginya kan kita membutuhkan, apa namanya, nilai, eee, ya batas-batas nilainya gitu. Kalau dibagi 3, misalnya dari 50 sampai 250, itu kan, harus ada misalnya nilai minimum, nilai maksimum, ini udah 2, lalu di sini, misalnya di sebelah sini, eee, batas antara medium dan high, di sini high gitu ya, di sini medium gitu, terus di sini, apa namanya, eee, gini deh, sampai 200 aja. Misal kita punya ini abaikan ceritanya ya, untuk menjelaskan ke teman-teman yang masih belum mengerti kenapa kan kita mau mengubah menjadi 3 grupnya, kenapa ini ada angka 4 di sini, gitu. Itu karena misalnya kita ingin mengubah dari 50 ke 200, nilai minimumnya kan 50, nilai maksimumnya kan 200. Nah, jadi, kode ini adalah untuk mencari nilai-nilai di antara ini yang akan jadi pembatasnya, angka pembatasnya. Yang membatasi misalnya antara low, misalnya kita perhatikan data dari 50 sampai 200, low-nya itu 50 sampai 100, kemudian medium-nya 100 ke 50, kemudian, high-nya, 150 ke 200. Ini sebagai contoh ya, bukan berdasarkan, ini contoh aja biar lebih gampang gitu angkanya. Nah, 4 angka itu adalah angka ini, 50, kemudian batas antara low ke medium, yaitu misalnya 100, dan batas antara
medium ke high yaitu 150, ini 3 ya berarti 1, 2, 3 dan batas akhirnya 200. Nah, kalau angkanya gampang kayak gini, kan kita bisa langsung nebak dari 50, 100, 150, 200. Tapi kalau misalnya angkanya susah kayak gini, misalnya apalagi ada koma-komanya, kita untuk mencari nilai-nilai batasnya ini, yaitu ya dengan, kode ini, gitu. Jadi batasnya ada di 48, yang mana ini adalah nilai minimumnya, terus 119 ini adalah batas antara, low ke medium, dan 190 itu antara medium ke high, dan 262 ini adalah maksimum value-nya. Seperti itu ya, langsung menjawab pertanyaannya, eee, Aida. Ya, Aida kemarin bertanya seperti itu. Oke, lalu kita set group names-nya, dari low, medium, high, dan kita apply the function-nya untuk, menentukan, horsepower ini masuk ke kategori atau kelompok low, medium, atau misalnya high, seperti itu. Oke. Dan kita cek jumlah vehicle, jumlah, kendaraan di setiap, kelompok. Jadi paling banyak ini low, medium, dan high. Dan kalau kita plot distribusi datanya akan jadi seperti ini, kebanyakan di low ya, paling sedikit di, high, seperti itu. Ini adalah contoh lain untuk visualisasi bins. Nah, satu lagi, indikator variabel mengubah variabel menjadi, dummy variabel. Misalnya contohnya untuk fuel type, tadi kan teman saya udah bahas sekilas di awal bahwa, fuel type itu ada, gas dan diesel. Nah, di sini kan, datanya berupa string ya, makanya objek, fuel type itu kalau kita cek di sini bentar. Sorry di sini ya. Kita mau cek, df.info. Nah, di sini lihat kan fuel type ini datanya objek. Oke, nah, kita mau dia, eee, string kan, apakah diesel gitu kan, bukan kita gimana ya, maksudnya ini objek karena dia terdiri dari data string gitu misalnya, eee eee, diesel dan gas. Nah, untuk mengubahnya kita bisa mengubahnya menjadi variabel numerik, kita bisa menggunakan, get dummies ini. Sehingga, diesel 0 dan gas 1 gitu untuk, membuatnya menjadi variabel, numerik, seperti itu. Oke, ini untuk, kalau kita mau, eee, in place sama dengan true, jadi benar-benar mengubahnya ke dalam data frame kita. Oke, lalu kita merge data dummy variabel ini tadi ke data frame kita. Dan saat kita cek, mana tadi fuel types. Nah, dia jadi bukan jadi fuel type lagi, tapi diesel dan gas di sini, bertambah di sini ya. Oke, the last two column are no indicator variable. Oke, ke yang selanjutnya, sama untuk aspiration turbo dan kita merge. Nah, setelah selesai semuanya, ini adalah, bagian bawah dari data wrangling, kita bisa save-nya ke CSV yang baru, misalnya cleandf.csv. Kalau kita menggunakan Google, Colab di sini, ini ada datanya muncul di sini, cleandf.csv. Kalau kita misalnya mau menyimpan hasil, hasil kerja kita di data wrangling ini, data cleaning, membersihkan, standarisasi, dan lain-lain, kita bisa download, file CSV yang sudah bersih ini tadi, ya. Sorry, jadi di-download.
nanti kalau kita mau menggunakan apa-apa, kita nggak usah mengulang seluruh proses ini dari awal. Karena kalau nggak disimpan jadi dataset baru, format data baru, disimpan dengan nama lain format data baru, semua yang akan kita lakukan ini nggak akan kesimpen gitu. Jadi ini cuman dilakukan di data frame-nya gitu, nggak di filenya, bukan benar-benar di filenya. Jadi harus disimpan di, data yang baru, seperti itu. Oke, balik lagi ke slide ini. Selanjutnya adalah tentang, exploratory data analysis. Oke. Di sini kita akan melihat, kita akan belajar tentang, main characteristic of the data, terus better understanding of the dataset. Jadi untuk apa sih exploratory data analysis itu? Ini di antaranya tujuan-tujuannya, uncover relationship between variables. Jadi variabel ini hubungannya apa sih dengan variabel ini? Hubungannya baik-baik saja gitu misalnya, atau lagi berantem enggak sih. Jadi, ya dengan exploratory data analysis atau EDA gitu, kita bisa, uncover relationship between variables. Atau misalnya kita mau extract, important, variables. Nah, pertanyaannya adalah, yang ingin kita jawab di kasus kita, what are the characteristic that have the most impact on the car price? Jadi, apa aja sih karakteristik atau fitur, atau variabel yang punya impact besar terhadap harga, eee mobil gitu kan, ini kita lagi ngebahas harga mobil kan, gitu. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang deskriptif statistik, lalu group by, ANOVA correlation dan correlation statistik, sesuai dengan, yang ada di modul skills build. Nah, eee, ini saya tunjukkan aja ada beberapa plots namanya box plots dan scatter plots. Box plot ini, eee apa, contohnya seperti ini, terus, eee, jadi ini biasanya kita menggunakan box plot untuk variabel, kategorik gitu kan, untuk memvisualisasikan datanya. Ini ada beberapa fitur yang ditunjukkan oleh box plots, misalnya median, upper quartile gitu, atau kuartil atas 75%-nya gitu kan. Kemudian, lower quartile, kemudian juga ada outliers juga. Nah, untuk variabel numerik yang kontinu, kita biasanya menggunakan scatter plot di sini. Nah, misalnya contohnya scatter plot of energy size versus price. Ini adalah plot hubungan antara, engine, bukan energi, sorry. Engine size, ukuran mesin dengan price. Kita bisa melihat di sini hubungannya, linear ya, eee eee, apa namanya, sebanding, setara. Jadi semakin besar engine size-nya, ukuran engine-nya, biasanya price-nya juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Lalu ada lagi tentang correlation and causation, kita perlu memahami perbedaannya. Apa itu correlation? Dia adalah ukuran ketergantungan antar variabel, dan causation adalah hubungan, sebab, dan akibat antara 2 variabel. Pada contoh ini, Anda dapat melihat, teman-teman bisa melihat bahwa, garis lurus yang melalui titik data ini menunjukkan bahwa ada, hubungan linear positif antara, kedua variabel ini, engine size dan prices itu. Jadi, dengan meningkatnya ukuran mesin, maka price-nya juga akan meningkat. Kemiringannya positif dan artinya ukurannya, berkorelasi positif, seperti itu. Oke, selanjutnya ada Pearson correlation. Jadi ini adalah ukuran kekuatan korelasi, antara 2 feature, correlation coefficient dan p value. Kalau di correlation coefficient, kalau dekat dengan 1 artinya positive relationship, kalau negatif 1 itu artinya negative relationship, hubungannya positif banget gitu. Dan kalau negatif 1 itu nggak ada hubungan sama sekali. Kalau 0
sorry negatif 1 tuh hubungannya negatif, hubungannya negatif banget dan kalau 0 tuh nggak ada hubungan sama sekali. Lain dengan p value, kalau lebih kecil dari 0,001 maka, eee certainty-nya, kepastian hasilnya itu kuat, moderate, weak, dan, lebih dari 0,1 itu artinya nggak ada, kepastian, seperti itu. Oke, eee, ya hands on labs untuk, exploratory data analysis, kayaknya saya nggak bisa bahas semuanya karena tinggal 30 menit lagi ya, belum sesi tanya jawab. Jadi kita sorry. Nah, preview aja, misalnya kita import library dulu, terus kita ngecek datanya, terus kita mau, menganalisis, apa ya, pola, fitur, masing-masing pola fiturnya menggunakan, teknik visualisasi. Di sini kita menggunakan Seaborn, kita perlu install dulu Seaborn-nya di, Jupyter, di Google Colab. Lalu kita import library yang dibutuhkan, lalu kita print lagi misalnya mau ngecek data types-nya. Oke, kita mau tahu, eee data type of the column peak RPM. Jadi kita cek, correlation-nya menggunakan, core ini, kita akan mengecek correlation antara variabel integer 64 dan float 64. Lalu, eee kita mau ngecek korelasi antara kolom-kolom ini. Ya kan, tadi kalau, eee, ya oke, dan seterusnya. Oke, misalnya ini kita plot, kan hasilnya seperti ini. Terus kita mau mengecek korelasi antara 2 kolom ini aja. Engine size, korelasinya tinggi ya, mendekati 1. Tadi kan kalau mendekati 1 berarti korelasi, berkorelasi, sangat berkorelasi. Kemudian kita mau mengecek, MPG dengan price. Kita lihat ini kayaknya negatif. Setelah kita lihat, benar negatif, gitu kan. Jadi, koefisien korelasinya negatif. Berarti dia tidak ada, korelasi, bukan tidak ada korelasi, apa ya, berkorelasi negatif. Oke. Dan seterusnya, ini juga. Right, ini juga sama. Nah, sekarang categorical variable, kita mau mengecek untuk variabel kategorik. Ini contoh-contohnya, teman-teman bisa baca ya. Lalu descriptive statistical analysis, pertama kita cek menggunakan describe. Lalu, kalau kita mau mengecek dan termasuk, tipe data objek, kita bisa gunakan kode ini. Lalu kalau kita mau menghitung value-nya, drive wheels-nya, FWD, front, wheel, R-nya itu, apa ya tadi? Saya agak lupa. Wait. Oke, nanti kita cek, kayaknya ada nih. Oke. Menghitung drive wheels-nya, F-nya front gitu kalau nggak salah. Gini ya. Terus kita kasih nama drive wheels-nya tadi, oh sorry, ini belum ya. Oke. Terus ini ngecek engine R-nya rear, lokasi mesinnya apakah di depan, dan di rear di belakang. Oke, selanjutnya adalah grouping, group by ya. Ini akan sering, teman-teman temui nanti kalau jadi,
data scientist atau data analis. Ini kita, melakukan grup, eee, apa ya, kita membuat, variabel group one yang terdiri dari draft wheels, body style, dan price. Lalu kita akan membuat grupnya berdasarkan, drive wheels, grup ini. Kemudian, ya ini hasilnya. Oke, diurutkan gitu ya, seperti itu. Dari, eee, berdasarkan drive wheels-nya, diurutkan, maksudnya dikelompokkan berdasarkan drive wheels-nya, group by gitu kan. Oke, ke bawah-bawah sama aja sih. Terus correlation. Nah, mmm, kita mau tahu korelasi antara masing-masing fitur, kan tadi, korelasi sekarang p value. Nah, kalau untuk p-value, karena dia adalah, library statistik, maka kita perlu mengimport, stats dari, library SciPy. Dan untuk mengecek Pearson correlation, antara, wheel base dan price, kita menggunakan, cara ini. Dan untuk horsepower versus price, menggunakan cara ini. Kita lihat ya tadi Pearson correlation-nya, 0,5, p-value-nya ini, kalau p-value-nya kurang dari 0,001, correlation between horsepowers and price is statistically significant katanya, and the linear relationship is quite strong. Jadi tadi, correlation-nya juga yang kita cek pakai core di atas itu tadi sebelumnya itu tinggi 0,809 dekat dengan 1. Jadi oleh karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang menyebabkan, apa ya, yang berkorelasi tinggi terhadap harga mobil itu adalah, eee, horsepower, eee, kolom horsepower ini atau mesinnya, gitu. Oke, agak ngebut ya, sorry ya. Kita lanjut ke model development. Nah, sorry, wah belum belum dihapus, sorry ya. Kita langsung hands on lab aja. Nanti slide-nya saya perbaiki. Ini hands on lab. Yang sebelumnya saya close dulu. Ya, wait. Nah, jadi model development itu apa sih? Eee, ya, jadi model development itu saat teman-teman sebenarnya ini udah mulai masuk ke tahapnya machine learning ya. Eee, jadi kita mendevelop, model machine learning apa yang cocok untuk, data kita gitu. Misalnya karena ini adalah data numerik, kontinu, maka kita menggunakan, di sini diajarkan model development-nya dengan linear regression, regresi. Ya regresi ini paling sering dipakai di machine learning. Nggak paling sering sih, ya maksudnya banyak dipakai di machine learning gitu. Untuk melihat korelasi yang menyebabkan, antara, fitur satu dan fitur lainnya. Korelasi hubungan antara fitur satu dan fitur lainnya. Ini, kemudian ya kita coba, run aja. Bagaimana Highway help us predict car price. Ini caranya fit gitu kan, predict, lalu kita mengecek intercept-nya, slope-nya, kemiringannya gitu, dan seterusnya. Bentar, saya tuh mau ngasih tahu. Nah, yang pertama kita menggunakan simple linear regression kan, terus kayaknya emang harus di-run terus satu-satu ya, sorry ya, sebentar. Untuk dapat alur ceritanya. Oke. Ini kemiringannya, intercept-nya. Jadi
memang seperti ini tahapan, dalam data analisis gitu. Jadi, eee, untuk mempermudah kita, mencapai goal kita menjawab pertanyaan kita di awal, kita tentu perlu mem-breakdown, ke dalam pertanyaan-pertanyaan, kecil lain. Misalnya ini question 1, apa sih ininya, apa itu gitu, misalnya, what is the equation of the predicted line dan seterusnya gitu. Jadi kita breakdown ke dalam pertanyaan-pertanyaan untuk menuntun kita ke, pertanyaan yang terbesar tadi, gitu. Nah, Eee, dari bagian ini gitu kan, kita mendapatkan, kesimpulan bahwa good predictor, of price itu 4 hal inilah yang mempengaruhi harga, mobil gitu, yang paling berpengaruh terhadap harga mobil dari korelasinya dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya, eee, mari kita membuat model, menggunakan variabel ini. Oke, terus ini ada, ya persamaan matematisnya, terus lalu kita, mmm, membuat multiple linear regression model gitu. Jadi tadi kan simple linear regression, jadi satu, apa namanya, satu variabel, ternyata itu tidak memberikan hasil yang bagus, maka kita akan menggunakan multiple linear regression. Gimana kalau kita mengecek hubungan antara beberapa variabel terhadap, harga. Nah dengan, eee, di sini kalau kita cek satu-satu gitu ya, horsepowers misalnya terhadap harga, ternyata kayak gini hasilnya. Terus kalau kita mengecek peak, RPM dari empat fitur yang tadi kita pilih, kita cek satu per satu, ternyata hasilnya, eee, nggak bagus gitu. Terus lalu kita, cek lagi, misalnya kalau misalnya untuk, eee, highway MPG gitu. Nah dari plot-plot ini, kita lihat bahwa dia tidak spread around the x-axis, artinya kayaknya, mungkin gitu kan, eee, model kita harus mendevelop model yang nonlinear gitu, yang agar sesuai dengan data kita, seperti itu. Nah ini kenapa ya, sering bilang untuk menjadi data analis, data scientist, atau machine learning engineer itu, perlu pemahaman matematika gitu. Ya memang, proses di balik ini adalah memang proses yang matematis, statistik dan lain-lain, tapi ya teman-teman yang merasa bukan dari background, sains atau teknologi atau bukan dari background teknik, nggak apa-apa gitu, bisa belajar sambil jalan, sambil baca-baca lagi, misalnya, "Aduh nggak paham nih tentang statistik, untuk linear regression," teman-teman bisa baca khusus untuk bab itu gitu, saat mempelajari itu gitu. Jadi nggak harus belajar semuanya, terus nanti bingung sendiri, "Abis itu apa?" Gitu, teman-teman bisa belajar dari bagian-bagian yang tidak dimengerti aja gitu, seperti itu. Kalau saya sih kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa actual versus fitted value of price, ini adalah harga perkiraan kita, gitu kan. Eee, Ternyata mirip-mirip sih sebenarnya. Jadi, oke, kita mungkin bisa coba menggunakan polynomial regression, gitu. Nah, apa itu polynomial regression? Jadi polynomial regression itu adalah, kasus khusus untuk multiple, linear regression. Apakah dia termasuk ke dalam, regresi? Iya, dia termasuk dalam, analisis regresi. Tapi kita menggunakan, fungsi polinomial di sini, ya, seperti ini, dan seterusnya. Oke, 15 menit lagi, wait ya. Nanti teman-teman bisa langsung baca ya. Satu lagi, model evaluation. Jadi apa itu model evaluation? Dia adalah tahapan untuk mengevaluasi kinerja model kita. Di model development kita membuat model nih. Nah, nggak bisa dong cuman membuat model terus selesai. Nah, kita perlu evaluasi juga, eee, dengan apa kita mengevaluasinya? Kita mengevaluasinya dengan data yang baru, data yang belum pernah dilihat oleh model sebelumnya. Terus apa itu error?
Nah, error ini juga sekalian menjawab pertanyaan ada ya di form tanya jawab, atau generational error adalah ukuran seberapa baik data kita dalam memprediksi data baru atau data yang sebelumnya tidak terlihat. Oke, langsung ke hands on lab, 15 menit lagi. Bentar ya. Coba saya cek, rame nih kayaknya nih. Oke. Ya, ini adalah lab untuk model evaluation and refinement. Jadi untuk meningkatkan performa model. Kita masih menggunakan data yang sama. Lalu kita mau mengupload fungsi. Kita membuat beberapa fungsi untuk plot di sini. Fungsi distribution plot, polyplot, gitu kan. Kemarin ada yang nanya kan, pas kita belajar intro to Python, gitu kan, apakah fungsi gitu kelas object oriented programming gitu dipakai untuk data analis? Ya, ini contohnya nih, kita membuat fungsi distribution plot dengan parameter red function, blue function, dan seterusnya. Ini contohnya. Oke, lalu training dan tes. Di sini kita mendefinisikan bahwa data label kita atau data target kita adalah price, biasanya disebut sebagai Y, data Y, itu adalah price, dan X data, lalu sehingga gitu kan, kalau kita menggunakan price sebagai data target atau data di Y, kita harus apa ya, menghapus price dari data X, seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan split data menjadi training dan testing menggunakan train test split. Ini ya, X-train, Y-train, train test split. Ini kita sklearn model selection. Ini sklearn ini scikit-learn. Nah, sebenarnya di bagian ini itu nanti akan dibahas di kelas machine learning, belajar machine learning untuk pemula, sorry. Karena ada 2 kelas machine learning di coding ya, jadi ini akan dipelajari di kelas pertama. Seperti itu. Nah, ini contohnya, tapi kayaknya sih kita nggak perlu ya untuk cek lebih dalam karena nanti teman-teman bisa cek sendiri, bisa baca sendiri. Kalau misalnya aku belum ngerti gimana, bisa dibaca beberapa kali. Kalau perlu pakai Google Translate misalnya, karena ini dalam bahasa Inggris ya. Terus kalau misalnya masih belum bisa, gimana boleh tanya teman-teman di grup. Kalau nggak salah ada grup ya, Telegram atau silakan tanya dan teman-teman yang bisa, yang lebih tahu, saya harap bisa ngebales, bisa menjawab pertanyaan itu ya, karena ini kan kolaborasi. Jadi ya seperti itu. Oke, selesai. Yap, jadi itu sekarang kita akan ke sesi tanya jawab. Bentar. Ya, saya akan bahas satu persatu ya, 12 menit lagi ya. Saya nggak tahu apakah, no, nggak usah ditampilin. Pertanyaannya nggak usah ditampilin. Ya, bentar. Apakah saya nggak tahu apakah saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di live chat atau enggak. Tapi yang jelas pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah dimasukin ke form pertanyaan itu sudah saya jawab semuanya. Jadi kalau teman-teman misalnya masih mau bertanya nanti kalau ada form, ya manfaatkan dengan bertanya ya. Formnya ditutup setiap hari Rabu jam 12 biar saya ada waktu untuk ngejawabnya. Oke, dari Muhammad Aditya Raffi, apakah normalisasi untuk setiap kolom harus menggunakan metode yang sama dan saat keadaan apa saja sehingga lebih baik untuk menggunakan salah satu dari ketiga metode tersebut? Jadi tentu enggak ya, enggak harus menggunakan metode yang sama karena setiap kolom itu pasti punya data yang berbeda-beda.
Kayak tadi kan kita udah lihat ada yang kita menggunakan, normalisasi, ada yang pakai standarisasi gitu kan, ada yang misalnya untuk yang tadi kolom MPG, eee apa namanya, eee, mile per galon itu kita ubah jadi liter per, 100 kilometer, itu kan pakai, standarisasi gitu. Terus ada satu lagi kolom, eee, jadi normalisasi, kolom yang lainnya. Jadi nggak harus ya, tergantung variabelnya, distribusi datanya, dan ya misalnya spesifikasi masalahnya. Coding-an dari Febrianti, coding-an yang di file itu kan udah ada, yang kita tinggal benerin, ya nambahin, ngurangin. Saya sudah coba berapa kali tapi masih error, bisa minta tolong dicontohin katanya. Saya nggak tahu error yang mana, mungkin nanti bisa, ditanya ke teman-temannya. Tapi yang jelas untuk, lab itu sebenarnya ada jawabannya di bawah. Teman-teman sih usahakan bisa menjawab pertanyaan itu tanpa melihat jawabannya, tapi kalau misalnya udah stuck banget boleh sih teman-teman lihat jawabannya. Exam-nya tidak ada pengulangan, exam-nya tolong dibahas juga ya Kak kisi-kisinya. Sorry nggak bisa ya kalau bahas exam. Nanti kalian belajar apa dong kalau exam-nya juga dikasih tahu. Jadi tapi yang jelas exam-nya ada di semua materi ya. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman benar-benar menyimak materinya, menyimak, videonya dan ngerjain lab-nya pasti bisa ngerjain exam-nya. Dari Bangkit, kuliah saya tidak ada kaitannya dengan IT, namun saya punya minat yang besar di bidang ini. Apakah kalau dapat menyelesaikan seluruh kelas machine learning ini sudah bisa menjadi bekal untuk mencari pekerjaan di bidang terkait? Kalau tidak, apa yang perlu dipersiapkan lebih lanjut? Good question. Jadi ya semangat, bangkit ya, banyak kok orang yang background non-IT terus bisa sukses di, bidang ini, asal kamu sungguh-sungguh dan terus belajar. Nah, jadi tapi untuk pertanyaanmu apakah bisa langsung dipakai untuk mencari pekerjaan, itu saya sebenarnya nggak tahu ya, karena kan saya nggak bisa meramal masa depan kan, nggak tahu. Tapi ya dicoba saja, tapi kalau misalnya belum, ya syukur kalau sudah, alhamdulillah gitu. Kalau misalnya belum, ya kamu masih harus tetap mengusahakan yang lainnya, misalnya belajar, eee membuat project gitu atau portofolio, menulis, share tulisan gitu kan, mengerjakan lab gitu, Jupyter Notebook dan lain-lain gitu. Tujuannya selain untuk melatih skill, dalam menyelesaikan permasalahan secara mandiri juga biar, eee, kamu di-notice oleh recruiter gitu ya. Semangat ya! Dari Ajeng, "Min, kira-kira ada kemungkinan nggak sih untuk pelatihannya secara offline?" Maaf ya, nggak bisa kalau sekarang karena pandemi belum berakhir. Ingat guys, pandemi belum berakhir. Jadi tetap pakai maskernya, kalau, ya terutama saat di luar gitu, apalagi di dalam ruangan gitu, terus dan jangan kumpul-kumpul. Eee, sini Ketika sudah menyelesaikan dan mempelajari data analysis with Python dari Skillbit, apa yang harus kita pelajari selanjutnya? Nah, di online season kemarin udah diinfokan ya rekomendasi alur belajarnya. Jadi setelah data analysis Python, lanjut ke belajar dasar visualisasi data di coding, terus data visualization in Python di Skillbuild. Lalu habis itu dan seterusnya. Coba cek aja slide yang kemarin ya. Apa perbedaan min-max scalar dan standar scalar? Kapan menggunakan min-max dan kapan menggunakan standar? Tadi sih sebenarnya sudah dibahas, tapi ini saya baca lagi ya. Standardization dengan standar scalar itu adalah proses konversi nilai-nilai dari satu fitur sehingga nilai tersebut memiliki skala yang sama gitu, skalanya sama. Misalnya ada skala yang beda-beda dan kita konversi biar skalanya sama. Kemudian min-max scalar itu memetakan nilai dari skala 0 sampai 1. Jadi dari 0 sampai 1 ya. Kapan menggunakan min-max dan standar, itu tergantung dari permasalahannya, tergantung juga pada variabelnya. Ini tergantung banget sih, nggak bisa ini. Tapi pada umumnya, karena standarisasi mengikuti distribusi normal, jadi kalau distribusi datanya adalah normal, ya kita menggunakan standarisasi. Kalau enggak, ya kita pakai normalisasi. Oke, penggunaan regresi ditujukan buat apa? Dengan regresi kita akan mengetahui apa? Apakah dalam analisis data selalu dibutuhkan regresi? Regresi itu biasanya dipilih untuk kasus data numerik yang kontinu. Jadi kalau kita mau mencari tahu fitur apa yang paling berkorelasi terhadap fitur lain atau variabel lain, apakah dalam itu biasanya kita pakai, regresi. Apakah selalu dibutuhkan regresi? Ya tergantung kasus. Oke, mohon dijelaskan lebih rinci mengenai model evaluation dan error pada model. Tadi udah dijelasin ya model evaluation.
untuk tahapan untuk mengevaluasi kinerja model kita terhadap data yang baru. Terus error itu adalah, ya kesalahan, seberapa baik, model kita dalam memprediksi data baru. Terus, apakah harus mengetahui distribusi data terlebih dahulu untuk menganalisis data? Betul, ibarat kita mau jalan ke tempat yang kita belum pernah tahu ya, kita kan harus ngecek misalnya Google Maps gitu kan, misalnya nih ya contoh-contoh aja. Nah begitu juga dengan, data. Jadi mengetahui distribusi data itu penting karena dia akan membantu kita, menentukan bagaimana cara terbaik kita mengolah data. Dari Juensi tadi, pertanyaan yang kendala ketika drop NA ya udah dijawab ya tadi ya. Terus dari Dana, Aristiawati mau tanya kalau penggunaan integer dalam kurung, string tanda kurung itu untuk apa? Nah, integer dalam kurung itu untuk mengubah nilai menjadi integer dan string dalam tanda kurung itu mengubah nilai menjadi string. Oke, itu digunakan saat kita merasa perlu mengubah tipe data menjadi nilai yang sesuai dengan model kita. Bagaimana cara membaca lokal file di komputer dengan menggunakan Visual Studio? Tadi kayaknya udah ada beberapa yang jawab ya, membahas tentang Visual Studio di, kolom komentar. Tapi kalau jawaban dari saya, sebenarnya saya belum pernah menggunakan Visual Studio karena saya menggunakan, IDE-nya PyCharm. Tapi saya tadi coba googling dan saya udah provide beberapa link yang mungkin bisa membantu kamu untuk, gimana menggunakan, Visual Studio. Nanti kan, form responnya dibagikan ya. Di subbab data binding dapat angka dibagi 4 itu gimana? Iya, ini tadi udah saya jawab ya. Terus dari Ricky, saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, pada modul-model development di bagian polynomial regression dijelaskan bahwa hubungan antara variabel dan parameter selalu linear. Bisakah dijelaskan lebih detail mengenai pernyataan tersebut? Apakah polynomial sebenarnya merupakan bagian dari linear regression? Kemudian yang kedua, misalkan saya telah membuat beberapa model dari dataset. Namun dari semua model yang dibuat tidak ada hasil yang memuaskan atau memberikan prediksi yang baik. Bagaimana jalan keluar untuk masalah tersebut? Nah, kalau ada jawaban dari saya, tadi sudah dijelaskan polynomial regression adalah bentuk analisis regresi untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara variabel X dan variabel Y. Dan dia dimodelkan sebagai polinomial berderajat N, berderajat ke N di sumbu X. Nah, ini adalah kasus khusus untuk multiple linear regression. Jadi, apakah termasuk bagian dari linear regression? Iya. Dalam tahap model development, kita memang tidak bisa selalu mendapatkan hasil yang memuaskan ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk kasus ini, yang bisa dilakukan adalah kita melakukan eksplorasi, pada data menggunakan teknik atau algoritma lain, misalnya, kayak tadi, pakai simple linear regression nggak bisa. Kita coba multiple linear regression juga masih belum bagus. Coba kita pakai polynomial regression, nah baru hasilnya sesuai seperti itu. Jadi kita coba-coba lagi. Oke ya, selamat bereksplorasi. Terus dari Rahma Ayudiawati, pertanyaan terakhir, untuk menentukan apakah suatu feature bisa digunakan, untuk prediksi harga mobil dengan cara mencari korelasi tiap feature dengan price satu persatu, bisa. Kalau kamu punya cukup waktu, kamu bisa cek satu persatu. Tadi juga kita sudah melakukan ya, mengecek beberapa feature, tapi biasanya semakin lama kita berkecimpung di bidang ini, kita semakin paham, intuisi kita semakin terasa tentang kira-kira fitur apa sih yang punya korelasi kuat, dengan fitur target gitu. Tapi tentunya dengan proses, exploratory data analysis itu tadi. Oke, semua pertanyaan sudah saya jawab yang masuk ke form. Selanjutnya sebenarnya ada banyak pertanyaan ya di, kolom chat, rame banget, terima kasih, tapi saya nggak bisa jawab karena waktunya udah habis. Jadi ini satu yang saya bisa spot. Jika korelasinya bernilai positif artinya berbanding lurus gitu. Jika A naik B, juga naik dan untuk korelasinya negatif berarti iya kalau, iya betul dari Muhammad Rifki Muharram ya. Kalau korelasinya positif berarti berbanding lurus, kalau korelasinya negatif berarti berbanding terbalik. Seperti itu bentuk bentuk kurvanya ini positif, ini negatif, kayak gitu.
Oke, bisa kok Kak itu di-run sekaligus, memang bisa di-run sekaligus, tapi kan sambil saya ngejelasin satu-satu ya, jadi tadi saya run satu-satu karena sambil dijelasin, gitu. Di-run sekaligus bisa run all ya, dari misalnya ini, runtime, run all, atau dan, seterusnya di Google Colab. Oke, link presensi kok nggak bisa? Link presensi nggak bisa? Saya nggak tahu ya, bisa sih harusnya. Oke itu aja ya, sudah pas 15.30. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir, semangat belajarnya ya, tetap on track, tetap on schedule, biar kita bisa menyelesaikan, program ini tepat waktu. Untuk selanjutnya teman-teman akan belajar, belajar dasar visualisasi data di decoding dan, data visualization with Python di skill builds. Nah 2, kelas itu harus teman-teman selesaikan dalam waktu seminggu ini. Menurut saya sih cukup ya, dalam waktu seminggu ini belajar di 2 kelas itu, baru agar kita bisa punya cukup waktu untuk menyelesaikan, kelas-kelas selanjutnya. Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.